Nah, kemudian kemarin pada minggu ke-14 kita mungkin sedikit banyak belajar terkait dengan anomali dipol ya, anomali dipol magnetik. Ya mungkin diulas karena di sini hubungannya dengan pola dipol kita memiliki semacam panjang gelombang di sini yang akan berhubungan dengan informasi kedalaman ya. Jadi kalau misalkan kita punya transformasi Fourier dari gravitasi atau anomali magnetik yang disebabkan oleh sumber berlapis itu dapat dipisahkan menjadi dua faktor perkalian, yaitu fungsi yang menggambarkan kedalaman dan ketebalan lapisan dan fungsi yang menggambarkan distribusi dari sumber, yaitu bisa densitas atau magnetisasi di dalam lapisan. Nah, ini adalah ilustrasi kalau misalkan hanya ada satu dipol. Di sini mungkin ditunjukkan beberapa analisa untuk komponen vertikal dan komponen horizontal dari dipol, arah dipol yang vertikal dan arah dipol yang horizontal. Nah, kalau yang dipol horizontal ini mungkin dekat kepada arah inklinasi 0, sedangkan dipol vertikal dekat pada arah inklinasi yang ada di kisaran kutub kutub utara atau kutub selatan. Nah, dari sini kalau kita perhatikan ini adalah juga bentuk sinyal atau bentuk gelombang yang biasanya kita bahas di domain Fourier juga. Oke. Saya coba lanjut ke contoh ya yang ada di buku teks. Misalkan dari gambar ini di sebelah kiri kita punya peta A dan peta B. Peta A ini adalah anomali geomagnetik. Kalau kita perhatikan skala warnanya di sini ada yang warna agak gelap sampai agak putih. Kalau kita perhatikan yang gelap ini mungkin harganya negatif, sedangkan yang 0 ada di orde ini skala warnanya, sedangkan yang putih ini mungkin ordenya bisa sampai ke 600 nanotesla. Nah, kalau kita perhatikan kita punya yang warna gelap dan warna yang agak terang atau putih. Jadi kurang lebih yang putih ini adalah anomali positifnya. Nah, di sini mungkin ada beberapa hal ini yang relatif tinggi, ada juga yang di sini, ada juga yang di sini, mungkin sedikit di sini yang anomali positif, sedangkan yang negatif ada yang berwarna gelap seperti ini. Nah, pada koordinat yang sama kita punya peta yang kedua yaitu berkaitan dengan informasi geologi. Di sini kalau kita perhatikan ada peta geologi ya. Nah, di sini mungkin yang putih ini berkaitan dengan batuan sedimen usianya yang muda, quarter. Kemudian ada yang warna agak hitam di sini atau di sini atau ya ada yang lain kecil-kecil seperti ini berhubungan dengan batuan beku, basalt, umurnya tersier. Kemudian ada juga batuan yang lain yaitu batuan vulkanik, yang lain. Nah, seperti ini yang warnanya sedikit grey tapi lebih gelap gitu ya. Kemudian ada juga yang batuan beku intrusif, itu simbolnya plus ini mungkin kalau dilihat adalah yang ini, mungkin Anda lihat sedikit. Dan ada juga yang batuan granit dengan umur yang lebih tua, mungkin ada di sini, di bagian sini kalau diperhatikan. Kemudian ada batuan sedimen ya, jadi sisanya yang warnanya agak abu-abu ini itu adalah batuan sedimen. Nah, dari pola anomali ini kalau kita coba lihat korelasinya, nah beberapa saya coba buat garis bantu, saya coba trace yang warna positif ini jadi garis yang warnanya kuning seperti ini. Kalau saya coba overlay ke peta, ini akan timbul di overlay seperti ini. Beberapa korelasinya kita bisa lihat, anomali yang kurang lebih di sini saya buat kuning untuk yang positif begitu, kurang lebih berhubungan dengan batuan-batuan tertentu. Contohnya karena ini berhubungan dengan anomali magnetik, kita langsung mencari sumbernya itu berkaitan dengan batuan beku. Nah, dengan harapan pada batuan beku itu memiliki kandungan magnetik atau biji besi yang lebih banyak dibanding batuan yang lain, sehingga respons dari anomali magnetiknya akan kuat. Nah, di sini kita bisa lihat yang saya buat warna merah ini ada beberapa yang warna hitam itu berkaitan dengan batuan tersier.
Kemudian ada juga yang berhubungan dengan volcanic rock, meskipun tidak semua. Ini ada yang warna hijau, kita bisa lihat dari beberapa sumber. Ada beberapa volcanic rock yang tidak ada anomali positif. Nah, itu mungkin bisa dimaklumi karena bisa jadi volcanic rocknya bisa saja batuan lava mungkin, atau kandungan dari mineral besinya itu juga kandungan besinya tidak terlalu banyak, jadi mungkin tidak terlalu terlihat begitu. Tapi ada juga yang terlihat berkaitan dengan volcanic rock. Kemudian ada yang batuan intrusif, ini juga ada di orde yang warna kuning ini. Oke, terus kemudian ada yang granitik yang di sebelah atas, ini juga masuk di kisaran yang di sini ya. Oke, nah kurang lebih ini korelasi yang kita dapatkan di lapangan dari pengukuran dan informasi geologi yang tersedia. Bisa jadi beberapa hal di sini yang ingin kita lihat dengan enhancement yang lain. Nah, mungkin ini hanya sekedar contoh peta anomali, tapi target dari penggunaan beberapa metodenya itu mungkin di buku teks tidak terlalu terlihat. Misalkan ingin menonjolkan struktur apa atau untuk melihat kondisi yang lebih dalam, tapi kita bisa coba baca di buku teks. Nah, misalkan kita ingin melakukan yang tadi yang kita sebutkan upward continuation ya. Kita mungkin belajar secara teoritisnya dulu. Nah, ini berhubungan dengan upward continuation dalam bentuk integral. Kalau Anda baca di buku teks, ini bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah bentuk dari konvolusi dua dimensi. Nah, konvolusi bagaimana? Nah, kita coba perhatikan karena ini untuk level to level surface begitu ya, dari suatu bidang data ke bidang data yang lain. Ini bentuknya bisa dinyatakan sebagai bentuk ini. Ini bentuk yang atas dan bawah ini sama. Kalau kita gunakan ini simbolnya psi ya, psi-u. Nah, di sini adalah bentuknya seperti ini. Kalau kita perhatikan, bentuk ini adalah konstanta yang ada di sini, dan ini adalah bentuk pergeseran dua dimensi dari informasi yang ada di sini juga. Nah, bentuk ini adalah sekali lagi konvolusi dua dimensi. Kalau kita perhatikan, saya buat garis yang warna hijau dan biru, ada U dan psi, ada fungsi U dan psi. Nah, dari sini kalau kita belajar di analisis sinyal geofisika, kita bisa bandingkan dengan bentuk konvolusi integral konvolusi ya, satu dimensi. Di sini mungkin pada domain time ada berhubungan dengan X dan H, D tau gitu ya. Nah, di sini kita berhubungan dengan U dan psi. Jadi di sini ada fungsi U dan fungsi psi, kemudian di sini ada pergeseran minus, di sini juga ada notasi minusnya. Tapi ini dua dimensi begitu ya. Oke, nah dari sinilah kita melihat ada bentuk dari konvolusi, integral konvolusi dua dimensi. Jadi pada teorema konvolusi, kalau kita kenal bentuknya seperti ini, itu merupakan perkalian pada domain frekuensi atau pada domain bilangan gelombang. Nah, kalau kita sudah memahami bagaimana cara melakukan transformasi Fourier, maka ini akan menjadi lebih mudah karena prosesnya menjadi perkalian. Jadi yang bagian kiri ini kita simbolkan sebagai transformasi Fourier dari U subscript U. Ini adalah Fourier transform dari upward continuation field. Jadi ini adalah transformasi Fourier dari medan yang sudah dilakukan upward continuation, upward continued field. Nah, sedangkan U di sini, F kurung siku U ini adalah hasil transformasi dari medan, misalkan medan gravitasi atau medan magnetik yang kita punya, data kita. Kemudian F psi U di sini, ini adalah operator untuk upward continuation. Di sini di buku teks mungkin dijelaskan lebih detail, tapi saya tunjukkan yang hasil akhirnya menjadi bentuk yang seperti ini. Ini adalah E pangkat minus dx dikali magnitudo dari K bilangan gelombang. Kalau kita coba plot bentuk dari transformasi psi U ini, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, berarti dia hampir semua
bilangan gelombang itu diperkecil atau diperlemah nantinya karena akan dikalikan dengan angka yang kurang dari 1. Sedangkan pada saat K-nya sama dengan 0, ini saja yang dipertahankan tetap. Jadi kurang lebih pada proses upward continuation ini akan melemahkan atau mengatenuasi semua bilangan gelombang kecuali pada saat K-nya ini sama dengan 0. Magnitudo K-nya sama dengan 0. Jadi yang lainnya akan dilemahkan. Terus setiap bilangan gelombang ini dilemahkan atau diatenuasi menjadi derajat yang lebih tinggi dibanding bilangan gelombang yang lebih rendah. Jadi bilangan gelombang yang lebih rendah masih mendapatkan atenuasi yang kecil dibandingkan bilangan gelombang yang lebih tinggi. Bilangan gelombang yang lebih tinggi itu berhubungan dengan bentuk frekuensi sinyal ya. Kalau kita menggunakan istilah itu, yang frekuensi yang tinggi itu atau short wavelength-nya yang lebih kecil begitu. Nah, sekali lagi untuk frekuensi dan panjang gelombang itu adalah hal yang berkebalikan, jadi jangan sampai terbalik terkait dengan informasi tadi. Kemudian derajat dari atenuasi itu akan meningkat dengan besarnya dari DZ. DZ ini adalah besarnya upward ke atasnya. Jadi misalkan dari level 0 ke level ke atasnya 200 misalkan, atau dari level 200 ke level 300, itu berarti delta Z-nya adalah selisih antara peningkatan level untuk upward continuation. Nah, ini adalah plot secara satu dimensi. Nah, kalau untuk 2 dimensi pada bilangan gelombang, kita akan berhubungan dengan bentuk juga yang 2 dimensi. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi ini kalau diperhatikan melemah. Kalau kita coba perhatikan secara radial, ini plotnya juga hampir mirip seperti ini. Nah, ini dari angka yang besar ke angka yang lebih kecil begitu ya. Itu ilustrasi yang untuk 2 dimensi dalam bentuk peta, yang ini yang 1 dimensinya. Nah, pada buku teks terkait dengan penerapan upward continuation, kita akan mendapatkan bentuk yang seperti ini. Jadi gambar kiri dan gambar kanan. Gambar kiri ini adalah yang anomali awal, gambar kanan ini adalah hasil upward continuation dari level to level surface. Kalau tidak salah ini dinaikkan sejauh 5 km dari informasi di buku teks. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau pola anomalinya Anda bisa memahami, ini sinyalnya adalah memiliki kandungan frekuensi yang relatif lebih tinggi dibandingkan yang atas, karena di sini kita punya pola-pola bulat atau pola gelombang yang frekuensinya frekuensi tinggi atau panjang gelombang yang lebih pendek atau short wavelength-nya ada di sini. Misalkan ini ada bulat-bulat kecil seperti ini. Sedangkan yang di sebelah kanan ini memiliki panjang gelombang yang lebih panjang atau frekuensinya lebih rendah. Di sini kita masih punya tren yang tinggi di sini, kemudian masih ada tren yang menengah di bagian sini berkaitan dengan anomali ini. Di sini mungkin berkaitan dengan anomali yang sebelah sini. Nah, kurang lebih kita punya informasi seperti ini, dan sekali lagi ini tadi mungkin mempertajam informasi yang ada di bagian lebih dalam dibandingkan yang ini. Jadi di sini ada informasi yang lebih dalam dan dangkal, di sini untuk informasi yang lebih dalam. Kalau kita perhatikan skalanya juga ada perbedaan. Ini mungkin dari orde minus 200 sampai minus 600 sampai positif 600. Kalau di sini mungkin ordenya pada minus 80 sampai orde plus 90 ya, jadi lebih kecil dari sisi pola anomali nanoteslanya.